Bismillahirrahmanirrahim. Al-misal hadis marfu sarihan min takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Muslim fi sahihi bab fadlu qiraati qul huwallahu ahad. Safatun khamsun wa ishruna wa salasumia. Raqmul hadis salasata asyara wa samanu mi'atin. Haddatsana Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab, haddatsana Ammi Abdullah bin Wahab, haddatsana Amr bin Al-Haris an Sa'id bin Abi Hilal anna Abar Rijal Muhammad bin Abdurrahman haddatsana haddatsahu an ummihi Amrah binti Abdurrahman wa kanat fi hujrin Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalik. Fasaluhu faqala li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Hadis marfu sahih. Tsani. Al-misal tsani hadis marfu hukman min qawli sahabi bisigatin umira au umirna. Qala Imam Muslim rahimahullah bab al-amru yashfa al-azan wa itar iqamah. Raqmul hadis samanun wa sab'una wa salasumia. Safhatun khamsun wa sittuna wa mi'ah. Haddatsana Khalaf ibn Hisham haddatsana Hammad bin Zaid wa haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Ismail ibn Ulayya jami'an an Khalid al-Khuzai an Abi Filabah an Anas qala umira Bilalun an yashfa al-azana wa Limadha tatruk amalak wa yutir al-iqamah. Innama amartuka an ta'ti bil wajib la bika. Khair insyaallah. Ahsan. Salih. Asalis hadis marfu hukman bisigatin nuhiya au nuhina min qawli sahabi. Qala Imam Muslim aidan babun nahyi an qira'atil Qur'an fi ruku'i wa sujud. Safatun ishruna wa mi'atin. Raqmul hadis wa mi'atani. Raqmul hadis tis'un wa sab'una wa arba'umiatin. Haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah akhbarani Sulaiman bin
akhbarani Sulaiman bin Suhaim an Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad an abihi an Ibn Abbas qala kashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sittara wan nasu sufufu khalfi Abu Bakar faqala ayuhan nas innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwah illa ru'ya salihah. Yarahal muslim aw tara lahu ala ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an. Hada qaulu man? Hada khata ya. لماذا تقرأ؟ لو قلت هذا خطأ لماذا قرأته؟ عندك يا فوزان. Muhammad bin Rafi. Qala Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsani Muhammad bin Rafi, haddatsana Abdur Razzaq, akhbarana Ma'mar, an Abi Tawus, an abihi, an Abdullah bin Umar bin Al-As, Abdullah bin Amr bin As. Qala, qaulu sahabi yani Ustaz. Inna fil bahri sayatin masjunatan awsaqaha Sulaiman yusiku an takhruja fataqra'a 'alan nasi Qur'anan. Rawahu Muslim fi muqaddimati. Babu Rabi anahyu ani riwayah an du'afa wal istihya wal ihtiyat fi tahmaliha. Rakam fi tahammuliha. Wa amma qaulu tabi'i qala Imam Muslim rahimahullah fi muqaddimatihi aidan haddatsana Hasan bin Rabi haddatsana Hamad bin Zaid an Ayyub wa Hisam an Muhammad wa haddatsana Fudail an Hisam qala wa haddatsana Makhlad bin Husain an Hisam an Muhammad bin Sirin qala inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-muallif al-'allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. الصحابي تعريف الصحابي حال الصحابة آخرهم موتا وفائدة معرفته المكثرون من التحديث. Pembahasan kita tentang hal-hal yang berkenaan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana di sini beliau akan membagi pembahasan jadi 4 bagian. Yang pertama definisi as-sahabi. Yang kedua keadaan sahabi. Yang ketiga yang terakhir dari mereka yang meninggal. Dan apa faedah mengetahui sahabat yang paling terakhir meninggal. Kemudian yang keempat al-mukthirun, mereka yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Qala rahimahullah taala as-sahabi
man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aw ra'ahu mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Siapa yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihatnya dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal di atas keimanannya. Dan ta'rif yang jami' mani' adalah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Nukhbatul Fikar, ketika beliau menjelaskan tentang sahabi man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Barang siapa yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat dan tidak disyaratkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu yang panjang, walaupun sesaat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihatnya tentunya dalam keadaan sadar dan bukan mimpi. Naam. Bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau masih hidup. Dan tidak disyaratkan melihat. Oleh karena itu di antara para sahabat ada yang buta, seperti Abdullah ibn Ummi Maktum. Bersama dengan itu, para ulama sepakat bahwa beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga definisi yang menyebutkan bahwa sahabi adalah yang melihat Nabi, nah ini kurang tepat. Namun yang lebih tepat, wallahu a'lam bishawab, adalah yang disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Siapa yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pertemuan di saat beliau masih hidup, sehingga siapa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah telah meninggal, maka dia tidak dianggap lagi sebagai sahabi. Sebagian mereka ada yang datang ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Madinah mereka tidak bertemu kecuali jasad beliau, karena beliau telah meninggal. Seperti Abidah As-Salmani, tidak termasuk sahabat. Atau mereka yang melihat di dalam mimpi, tidak termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian banyak para pendusta yang mengaku mereka bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan ada yang mengklaim bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam sadar. Seperti dari kalangan Sufiyah. Mereka mengakui pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam sadar. Dan ini dusta. Sebagian mereka ada yang menyebutkan bahwa
ketika mereka menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kuburannya itu jadi goyang ini. Goyang. Kayak perahu oleng. Tiba-tiba Rasulullah bangun. Maka si pendusta ini yang mengaku sebagai wali mendatangi kuburan itu dan mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang melihat dia mencium batu nisan, tapi dia mengakui bahwa itu adalah tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini. Apa itu yang sahibak dari Banjar, Sufi Kadzab, Ijai. Nah, dan banyak lagi dari mereka yang menyebutkan pengakuan-pengakuan yang seperti ini, dusta. Alasan mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup dalam kuburnya, salat. Berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ahya' fi quburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kuburan mereka, mereka salat. Subhanallah. Kejahilan mereka menjadikan mereka tidak mampu membedakan mana hayatun dunyawiyah dengan hayatun barzakhiyah. Nah, mana kehidupan dunia, mana kehidupan di alam barzakh. Kalau Anda meyakini hidup, baik, sekarang digali aja kuburannya. Sekarang kaum muslimin khilaf, banyak perselisihan. Kita membutuhkan ada yang menengahkan. Iya kan? Digali, diangkat. Kita tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakan. Nah, sekian banyak hukum jadi khilaf, tafarraqatil ummah. Nah, tentunya mereka tidak akan mungkin melakukan itu. Seorang yang punya akal yang paling rendah saja meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Adapun hidup yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah kehidupan barzakh. Nah, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Ahya. Kehidupan apa? Barzakhiyah. Nah, dan terpisah dari kita. Dalam keadaan semua orang mengetahui orang-orang yang syuhada, mereka itu telah meninggal dunia. Nah, demikian pula di antara mereka ada yang mengaku suhbah 500 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Ratan al-Hindi. Wa kullu haula kadzabun. Para pendusta. Nah, mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Dalam keadaan ketika dia bertemu, beriman kepadanya. Sehingga orang yang pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia masih kafir pada waktu itu. Rasulullah meninggal, baru dia masuk ke dalam Islam. Ini bukan sahabat. Ini tidak termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pertemuan itu harus disertai dengan syarat al-iman. Nah, tidak ada keimanan, maka tidak ada suhbah. Wa mata 'ala al-Islam, meninggal di atas keislamannya, di atas keimanannya. Naam.
Dan beliau menyebutkan walau takhallalat riddatun fil asah, walaupun di sela-sela sebelum dia mati dia sempat murtad, tapi dia masuk Islam kembali, dia rujuk. Nah, walaupun terjadi khilaf dalam permasalahan ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengisyaratkan fil asah, berdasarkan pendapat yang paling sahih, bahwa mereka termasuk sahabat. Sempat murtad, kemudian mereka kembali masuk dalam Islam. Mereka semua ini tergolong dan mencakup dalam definisi as-sahabi. Nah, fayadkhulu fi, maka termasuk di dalamnya man irtadda thumma raja'a ila al-Islam, yang murtad kemudian kembali kepada Islam. Al-Ash'ath bin Qais, seperti Al-Ash'ath bin Qais. Fa innahu kana mimman irtadda ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk di antara yang sempat murtad setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'a bihi asiran ila Abi Bakrin. Lalu kemudian dia pun tertawan, lalu dibawa menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq. Fataba wa qabila minhu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Dan beliau bertaubat, kembali masuk dalam Islam, dan diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yakhruju minhu, dan yang tidak termasuk as-sahabah, man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa lam yajtami' bihi, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, namun dia tidak pernah tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak termasuk sahabi, walaupun dia muslim, mukmin. Tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dinamakan sahabi. Dan akan ada penamaan sendiri yang akan disebutkan nanti insyaallah, di mana mereka termasuk mukhadram. Namun yang dicontohkan di sini An-Najasyi, beliau meninggal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja Najasyi yang sempat disolatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bersama para sahabat salatul ghaib. Ada sebagian mereka mengatakan bahwa mereka yang walaupun tidak pernah bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan mereka muslim, di zaman Nabi SAW masih hidup, mereka semua sahabat, dengan alasan bahwa Rasulullah SAW pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua penduduk yang ada di muka bumi. Sehingga dengan alasan ini, bahwa mereka yang hidup di zaman Nabi SAW beriman, mereka sahabat. Namun riwayat yang menyebutkan hal tersebut, Allahu a'lam bissawab, tidak sahih. Wa man irtadda wa mata ala riddatihi, dan yang murtad lalu meninggal di atas kemurtadannya, ka Abdullah bin Khatal. Abdullah bin Khatal qutila yaum al-fathi, terbunuh pada Fathu Makkah. Wa Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf irtadda fi zaman Umar wa mata ala riddah, murtad di zaman Umar dan meninggal di atas kemurtadannya.
Alhasil mereka-mereka yang meninggal di atas murtad bukan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, awal meninggalnya, maka banyak dari mereka yang sempat murtad. Nah, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka enggan untuk membayar zakat. Dan sebagian orang-orang yang murtad ini mengikuti kelompoknya Musailamah Al-Kadzdzab, sehingga semakin bertambah kekuatan Musailamah pada waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an baru saja diangkat menjadi khalifah. Subhanallah, urusan negara demikian berat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dari satu sisi beliau menghadapi orang-orang yang enggan bayar zakat. Di samping itu beliau menghadapi nabi palsu. Di samping itu beliau menghadapi orang-orang murtad yang akhirnya bergabung kepada pengikutnya Musailamah, pendusta. Dari satu sisi Abu Bakar harus memberangkatkan pasukan yang telah direncanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun belum sempat diberangkatkan beliau meninggal. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an berazam untuk memberangkatkan. Beliau tidak mungkin membatalkan sesuatu yang telah direncanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan dengan pimpinan Usama bin Zaid. Walhasil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an memberangkatkan pasukan tersebut. Sementara di dalam negeri dalam keadaan kacau. Subhanallah. Namun di sana ada hikmah. Ketika mereka diberangkatkan, maka musuh-musuh Islam yang ada di sekitar Al-Madinah dan sekitarnya, mereka ketakutan. Yang diberangkatkan saja demikian besar jumlahnya, menunjukkan bahwa pasukan Abu Bakar As-Siddiq sangat banyak. Nah, sementara kondisi negeri dalam keadaan kacau. Musailamah berhasil menghimpun kekuatan 100.000 pasukan. 100.000 pasukan yang meyakini akan kenabian Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu harus memerangi mereka karena mereka cukup memberikan pengaruh yang sangat terhadap Islam, kaum muslimin, dan terhadap daulah. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan 13.000 pasukan. Bayangkan, 100.000 banding 13.000. Subhanallah. Dan mereka-mereka yang ada di pasukan kaum muslimin, di antara mereka para qurra, para ulama, ubbad, para penghafal Al-Quran. Dan kebanyakan mereka ya orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, Arab. Akhirnya mereka pun diberangkatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dengan pimpinan Khalid ibn al-Walid, Saifullah. Berangkat, maka terjadilah pertemuan dua pasukan di Al-Yamamah. Maka peperangan ini masyhur dengan penyebutan Ma'rakatul Yamamah. Terjadi pertemuan dua pasukan. Musailamah yang berjumlah 100.000, pasukan kaum muslimin yang berjumlah berapa ya kawan? 13.000. Begitu pasukan kaum muslimin melihat demikian besarnya pasukan
Musailamah, maka orang-orang A'rab ini melarikan diri. Orang-orang A'rab melarikan diri. Yang jumlahnya 10.000 orang. Dari 13.000 yang lari 10.000 tinggal 3.000. Harus berhadapan dengan pasukan Musailamah yang berjumlah 100.000. Bayangkan berapa kali lipat itu ya kawan. Subhanallah. Berlipat-lipat. Nah, yang tinggal ulama, ubbad, qurra. Nah, dalam keadaan seperti itu mereka sabat. Mereka tidak tawalli yaum az-zahf. Maka mereka pun mengatur pasukan. Nah, dalam keadaan perang berkecamuk mereka saling panggil memanggil. Karena mereka ini para penghafal Al-Quran. Ya, ada yang manggil, ya ashab suratil Baqarah, ya ashab surati Ali Imran, ya ashab suratil Nisa. Saling panggil-manggil. Mereka ini para pengumpul Al-Quranul Karim. Terjadi pertempuran yang sengit. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan Allah Azza wa Jalla menghancurkan pasukan Musailamah dan Musailamah tewas dalam pertempuran tersebut. Namun tidak sedikit yang meninggal dari kaum muslimin, 700 orang. 700 orang mereka para qurra. Di antaranya adalah Salim maula Hudzaifah. Naam. Maula Abi Hudzaifah. Walhasil semenjak itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an mendapatkan gagasan dari Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Untuk mengumpulkan Al-Quran Karim. Pada asalnya Abu Bakar As-Siddiq masih tawakuf. Masih tawakuf untuk menerima usulan Umar bin Khattab. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Maka Abu Bakar pun memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Qur'anul Karim dari pelepah-pelepah kurma, dari batu-batu yang dituliskan padanya Al-Quran, dari kulit-kulit hewan yang dituliskan padanya ayat-ayat Al-Quran, dan dari hafalan-hafalan kaum muslimin. Sehingga terkumpullah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq yang telah memiliki jasa besar dalam mengumpulkan Al-Quranul Karim. Nah, namun pengumpulan Al-Quran tersebut masih dalam hal mengumpulkan ayat-ayat dan menertibkan ayat-ayat Al-Quran. Belum ditertibkan surah dan belum dijadikan sebagai mushaf. Belum dijadikan sebagai mushaf. Kapan dijadikan sebagai mushaf? Pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Walhasil ya ikhwan bahwa pada zaman itu terjadi banyak kemurtadan. Namun mereka-mereka yang kembali Allah Subhanahu wa taala beri taubat kepada orang-orang yang bertaubat. Adapun mereka yang meninggal di atas kemurtadannya, maka mereka tidak dianggap sebagai sahabat. Was-sahabatu adadun katsir wa la yumkinu al-jazmu bihasrihim ala wajhi at-tahdid. Sahabat berjumlah banyak sekali dan tidak mungkin menjazm, memastikan untuk membatasi jumlah mereka. Lakin qila ala wajhi at-taqrib, tapi kalau diperkirakan
annahum yablughuna 114,000, bahwa mereka berjumlah 114.000 kira-kira. Wallahu a'lam. Halus sahabah, keadaan sahabah. Was sahabatu kulluhum thiqat zawu adlin. Sahabat seluruhnya thiqah. Mereka adalah orang-orang yang adil. Tuqbalu riwayatul wahid minhum wa in kana majhulan. Diterima riwayat salah seorang dari mereka walaupun dia majhul. Walidzalika qalu jahalatus sahabi la tadur. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa sahabat yang tidak diketahui namanya tidaklah memudaratkan. Qala ahlul hadis. Wa dalilu ala ma wasafnahu min halis sahabah, dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat semuanya thiqat, udul. Anna Allah athna alaihim wa rasuluhu fi iddati nusus. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memberi pujian kepada mereka dalam banyak nas. Dalam banyak nas tanpa ada pengecualian. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqbalu qawla al-wahid minhum idza 'alima islamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perkataan seorang dari mereka sekedar Rasulullah mengetahui bahwa dia itu muslim. Sekedar mengetahui keislamannya. Nah, tanpa ada pengecekan. Wala yas'alu an halih, dan beliau tidak bertanya tentang keadaannya. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, jaa'a a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang A'rabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inni ra'aitul hilal, sesungguhnya aku melihat hilal, yakni Ramadan. Qala atashhadu an la, na'am, yakni Ramadan. Faqala atashhadu an la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, apakah engkau bersaksi la ilaha illallah? Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. yakni untuk menyaksikan bahwa dia seorang muslim. Nah, sekedar mengetahui keislamannya, qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bilal, adzin fin nasi falyasumu ghada. Wahai Bilal, umumkan kepada manusia hendaklah mereka berpuasa di keesokan harinya. Nah, akhrajal khamsa wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh khamsah. Khamsah siapa, ikhwan? Khamsah. Al-Imam Ahmad dengan Ashabus Sunan. Naam. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Dalam sanadnya Simak meriwayatkan dari Ikrimah. Antum sudah mengetahui kedudukan riwayat Simak an Ikrimah, mahalu ya akhwan. Simak min ruwati man? Simak bin Harb min ruwati man? Muslim. Wa Ikrimah min ruwati al-Bukhari. Nah, wa Simak fi asli riwayatihi saduq yuhassan, walakinna riwayatahu an Ikrimah muttaribah ittiraban syadidan. Oleh karena itu para ulama mendhaifkan. Naam, Al-Imam Al-Hakim dalam banyak tempat menyebutkan sanad yang seperti ini sahih ala syarti syaikhain. Hal hada sahih? Naam. Kapan dinamakan hadis itu berdasarkan syarat sahih? Man yujib ya akhwan?
Man yujib? Antum selalu harus menunggu untuk ditunjuk. Kalau enggak menjawab. Masakin. Man yujib? Hudzaifah. نعم إذا قلنا مثلا الحديث على شرط الشيخين إذن المراد أن الرواة كلهم كل منهم قد روى له البخاري ومسلم. الثاني عندك طارق. من يا اخوان؟ As-silsilah. Silsilahnya harus seperti yang terdapat dalam sanad mereka. Bukhari dan Muslim. Harus ada seperti itu. Yang ketiga. Rahmat. Yang ketiga. Salimun minal illah. Selamat dari illah. Sebab terkadang silsilah itu diriwayatkan Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari mengintiqa, memilah-milah. Sementara kalau selain Imam Bukhari meriwayatkan tidak memilah-milah sehingga menjadi lemah. Nah, seperti ketika Imam Bukhari meriwayatkan dari Ismail bin Abi Uwais, beliau memilah-milah hadis Ismail yang sahih dan yang tidak sahih. Nah, sanad ini simak an Ikrimah. Disebut sanad apa ikhwan? Yang disangka bahwa ini ala syarti syaikhain. Namanya sanad apa? Mulaffaq. Sanad talfiq. Nah. Ini dari riwayat Muslim, ini dari riwayat Bukhari digabung Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Padahal tidak. Yang satu Bukhari, yang satu Muslim. Nah. Baik. Walhasil bahwa dalil banyak sekali yang menunjukkan adalatus sahabah. Di antara dalil yang terkuat yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Beliau berdalil dengan hadis yang sahih indal Bukhari dan Muslim, hadis Abu Bakar wa ghairihi, bahwa Rasulullah SAW mengatakan pada Hajjatul Wada', falyuballighi syahid minkumul ghaib. Hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Rasulullah SAW mengumumkan yang hadir, semua yang hadir tanpa ada pengecualian. Kalaulah di antara sahabat itu ada yang dhaif dalam periwayatan, tentunya Rasulullah SAW kecualikan. Tentunya Rasulullah mengatakan kecuali fulan. Dia tidak boleh meriwayatkan karena dia dhaif. Nah, ketika Rasulullah SAW tidak mengecualikan, maka ini menunjukkan bahwa semua para sahabat itu udul. Itu disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Wallahu a'lam. Ila huna ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.